Hai pecinta kehidupan, GSK Farm yang diberikan oleh Sang Semesta. Kenalin, nama saya Putri dari Marketing. Bener, kali ini kita mau ajak teman-teman yang ada di live buat keliling ke GSK Farm nih. Kita lihat ada apa aja di GSK Farm. Yuk ikut aku. Nih di YouTube ada yang tanya, ada yang harga 5 juta nggak? Belum ada ya kakakku, di kita start dari harga 15 juta. 2 juta juga belum ada, 2 juta dapatnya kambing ya, bukan sapi. Mau cari harga 5 juta juga boleh, tapi nggak dapet sapinya ya. 8 juta belum ada, start dari 15 juta kak. Teman-teman, jadi sapi-sapi yang ada di GSK Farm itu sapi-sapi bakalan super. Bisa dilihat dari kakinya ya. Bisa dilihat dari kakinya yang jenjang. Kaki jenjang itu untuk menahan badan mereka. Jadi yang nyari sapi bakalan super, kalian harus melihat kakinya. Kakinya dulu kuat atau tidak menahan badan mereka yang akan besar. Kepala putih yang depan ini, di sini harga berapa kak? 29 juta. 29 juta udah powel 2. Yang 2 ini jenisnya pegon. Terima kasih yang udah dibantu like juga ya. Yang belum like boleh di like dulu kakakku. Lokasi kita hari ini ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi kita ada di Bareng. Ada 55 juta, ada 55 juta. Mau tak sepilin yang harga 90 juta ta? Ayo kita sepil yang sebelah kiri. Ini juga sama kak, 29 juta. Ini 29 juta. Limosin. Limosin guys, ini guys. Berat badannya di angka 450 kilo. Tingginya di 145. Yang di sekitar sini di 29 juta ya. Mau tak sepilin yang mahal boleh. Ayo kita sepil yang mahal. 10 juta. Ini harga di 90 juta. Teman-teman semuanya nih, ini di harga 90 juta. Buat yang mau nyari sapi super langsung aja ke sini ya. Ini harga 90 juta. Umurnya 1,5 tahun, berat badannya 800 kilo, tinggi badan 170 cm. Ini yang termahal, ini masih menduduki sapi paling mahal di GSK Farm guys. Terus yang PO, yang nyari sapi PO, sapi Brahman. Sapi PO, sapi Brahman ini dulunya menjadi transportasi waktu zaman dahulu guys. Terus yang ini namanya Samson. Simental bobot 600 up. Harga di 70 juta. Super sekali. Jangan lupa dibantu subscribe yuk yang belum subscribe. Dibantu subscribe. Ada pertanyaan, boleh banget ditanyain. Itu area mana? Area kita di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur, Kak. Kan mau bermain boleh, mau berrekreasi di sini juga boleh. Di sini kita ada rekreasi dan edukasi. Edukasi untuk teman-teman yang
Mau belajar tentang peternakan boleh banget. Mampir ke kita belajar bareng di sini. Langsung aja cek Google Maps di PT Gemuk Sapi kita. Buat yang tanya, di depan ini sapi jenis Simmental Marlboro. Ini jenis sapi Simmental Marlboro. Kak, aku di rumahmu. Ini jadi satu rumahku, jadi satu sama kandang ya di sini. Mau ke sini boleh banget langsung aja. Jangan lupa juga guys follow TikTok kita. Follow TikTok kita di Gemuk Sapi kita official. Iya kan? Oh iya, gskfarm.official. Sama kayak di YouTube ya username-nya. Username TikTok sama kayak di YouTube. Langsung aja di follow. Habis ini di jam 1 kita live bareng sama dokter hewan. Buat mengedukasi teman-teman tentang peternakan. Jadi nanti kalian stay tune di sini sampai jam 1. Bu, itu dijual ya? Iya dijual. Dukuna ya? Apa di tengah-tengah iki? Kene lho. Ya iki. Kan lho. Iya ini dijual. Di kita start dari 15 juta aja. Mau cari harga berapa? Ada harga 15 sampai harga 90 juta. Yang nyari sapi PO ada. Mau nyari sapi brangus ada. Mau nyari simental ada. Mau cari limosin ada. Lah po. Ada yang mahal-mahal, ada yang paling mahal, Kak. Ini yang paling mahal di harga 90 juta aja. Mau tawar, kalian mau nawar, boleh. Mau nego, boleh. Asalkan negonya yang manusiawi ya. Negonya yang manusiawi. Di nego bisa. Langsung aja DM, nanti kami chat ke admin. Nggak ada kalau harga yang 50.000 ya, Kak. Belum ada kalau harga 50.000. Paling dapat comborannya aja, itu pun kayaknya belum dapat ya. Kalau comboran harga 50.000 satu hari itu belum dapat. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur ya. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Ada pertanyaan, langsung aja ditanyain. Ada yang tua, Kak. Di sini yang paling tua di Poel 2 ya, sekitar umur 1,5 tahun. Jadi buat teman-teman, ngelihat umur sapi bisa dilihat dari giginya. Jadi jika giginya udah poel, poel itu artinya ganti gigi, kayak gigi susu jadi kayak kita gitu guys. Kalau udah poel 1 sekitar umur 8 sampai 1 tahun. Kalau yang udah poel 2 berarti 1,5 sampai 2 tahun. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari giginya guys kalau melihat umur sapi tuh. Paling mudah kita di umur 4 bulan di harga 15 juta. Kamu udah tak sepilih yang 15 juta tah. Ini ya. Kita ke kandang umbaran. Buat teman-teman kandang umbaran itu kandang yang dibebaskan. Jadi nggak ditali, nggak pakai tali. Nih, ini kandang umbaran kita yang sebelah sini sampai sini. Jadi mereka bebas ke sana kemari, bisa juga dibuat untuk apa namanya? Breeding. Breeding itu seperti reproduksi apa sih? Kawin. Untuk kawin sapi, tempat kawin sapi ya, guys. Ini tempat kawin sapi tuh di kandang sini. Lokasi kita ada di
Bareng, Jombang, Jawa Timur, Kak. Mau ngedukasi apa lagi nih tentang sapi? Ini ya resep comboran kita. Resep comboran kita ada ampas tahu, mineral EM4, dicampur garam, campur molase, terus juga dicampur apa sih jenenge iku? Nutrifit iku apa, Pak? Dedek. Konsentrat, dicampur konsentrat. Terus juga dikasih jagung dan juga kacang hijau. Itu dari tim kandang kita, guys. Ini di usia 6 sampai 7 bulan. Loh, gak melok ngarit wonge. Apa ndrut? Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur, Kak. Mau mampir ke sini boleh banget. Dipersilahkan. Mau tanya-tanya di sini juga boleh banget. Langsung aja ditanyain. Ini buat teman-teman, jenis sapi yang ini namanya sapi pegon. Sapi pegon ya, dua ini jenis sapi pegon. Terus yang ini namanya limosin, sapinya limosin. Limosin itu yang coklat pekat ya guys. Limosin itu yang coklat pekat. Tuh. Terus yang ada putih-putihnya kayak gini namanya simental. Yang coklat-coklat, yang full coklat itu limosin. Terus yang ada putih-putih di kepala jenisnya simental. Nih. Terus yang seperti ini, hitam, putih, atau abu-abu, itu pegon. Yang ini juga pegon. Terus yang sana yang keabu-abuan itu pegon. Limosin, kilimosin. Ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain. Habis ini jam 1 kita live dengan dokter hewan. Di jam 2 kita live dengan tim kandang. Kita tanyain makanan sapi ada apa aja. Terus juga makanan yang bagus untuk sapi itu apa aja. Nanti kita tanyain ke dokter hewan sama tim ahli pakan kita. Seperti itu, teman-teman. Kita dua ini. Nah, ini ada yang paling mudah. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget langsung ditanyain ke kita tentang apapun itu. Maksudnya mau cari sapi atau tentang kesehatan sapi, boleh banget. Atau mau belajar investasi dengan kita. Investasi dengan kita mulai dari 100 juta aja. 100 juta kalian dapetin profit hingga 500.000 per bulannya. Terus juga buat temen-temen yang nyari bakalan super juga ada. Terus yang nggak mau pengen punya sapi tapi nggak mau ngurus, kalian bisa dengan baik ke ini, titipin aja. Jadi penitipan di sini juga ada penitipan sapi 100.000 per hari.
dititipin di sini aman, makannya di sini sangat terjaga. Tidak bakal kelaparan sapi-sapi yang ada di GSK Farm. Di jam 1 dan jam 2 nanti 2 jam ke depan kita akan live dengan dokter hewan dan juga ahli pakan yang ada di GSK Farm. Jadi kalian bisa tahu mengenai informasi menarik di peternakan ataupun mau spill harga juga bisa banget nanti. Jadi ikutin talk show kita tentang kesehatan sapi ataupun itu di waktu 2 jam ya guys, 2 jam ke depan. Jadi habis live kita ke teman-teman kita atau ke dokter hewan sama tim pakan, kita akan ngadain talk show untuk membahas tentang dunia peternakan dan lain-lain. Jadi kalian request saja nih, nanti kita mau bahas apa, kalian bisa request. Mungkin ada sapinya lagi kena masalah apa atau apa, kalian bisa tanyakan hari ini nanti, ataupun sekarang kalian request dulu, nanti kita tanyain waktu talk show di jam 1 sama jam 2. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh banget ditanyain. Tahu teman-teman mau spill sapi nih. Kalau teman-teman mau spill sapi. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Buat teman-teman semuanya yang mau main ke sini boleh banget disilahkan. Di jam 1 kita ada talk show dengan Pak Dokter ya. Di jam 1 kita ada talk show dengan Pak Dokter. Jadi mungkin teman-teman mau bertanya, nanti aku tanyain waktu talk show. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, langsung aja komen sekarang. Mungkin lagi butuh pencerahan ataupun informasi tentang peternakan. Boleh banget komen. Nanti aku tanyain ke Pak Dokternya. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur ya teman-teman. Untuk jenis sapi di depan ini simental ya. Yang kepalanya ada putih-putihnya itu simental, yang agak hitam abu-abu pegon. Terus yang coklat full itu limosin. Kalau yang bule yang tengah itu karolis. Terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa dibantu subscribe. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan informasi. Di jam 2 nanti kita ada talk show nih sama Pak Dokter yang ada di sini. Terus nanti di jam 3 kita ngadain talk show juga. Jam 1 sama Pak Dokter, di jam 2 sama tim ahli pakannya yang ada di GSK Farm. Jadi kalian stay tune 2 jam ke depan, jam 1 sama jam 2, biar kalian gak ketinggalan informasi. Komen aja dulu guys yang ada pertanyaan seputar hewan ternak, seputar peternakan. Boleh di lain sapi juga boleh. Mungkin ada masalah sama kucingnya, ada masalah sama hewan yang ada di rumah, boleh banget ditanyain. Nanti di jam 1 kita tanyain ke dokter hewan yang ada di sini ya. Terima kasih teman-teman yang udah dibantu subscribe 5 jam. Jadi kita live 5 jam per hari ya guys. Mulai di jam 12 siang. Mulai di jam 12 siang ya jam 5 sore. Jadi seperti itu. Yang ada pertanyaan langsung aja ditanyain. Kita tampung dulu.
Kita tanyakan di jam 1 sama jam 2. Nanti kita ada talk show, guys. 2 jam talk show ini kita akan membahas kupas tuntas segala masalah dari kalian. Yang ada masalah dengan sapinya boleh banget ditanyain. Ini juga buat teman-teman yang mau main ke sini. Mau main ke sini juga boleh banget nih. Salah satunya ada Kak siapa namanya? Putri Aprilia. Nah, Kak Putri ini suka banget kan main di sini. Di sini ada apa aja? Bisa dijelaskan? Sapi, ayam, kelinci, soang. Kamu suka main di sini karena apa? Banyak hewan. Ada kelinci, ada sapi, ada ayam. Di sini bau enggak? Enggak. Enggak bau ya? Enggak. Nah guys, jadi meskipun sapi kita banyak di sini, tapi tidak bau sama sekali ya. Jadi di sini kebersihannya dijaga sekali. Ya Put ya. Sini Kak, ditanyain lagi Kak. Oke. Kamu rumahnya di mana? Rumahnya janda tadi. Tadi main ke sini sampai kapan? Di sini kalau mau ke sini nggak ini bisa rekreasi nggak? Kamu rekreasi di sini sampai hari apa? Gak tahu. Ini anaknya ini guys yang mau beli. Dia guyu ae. Awan kapan kita ikut ngarit ya guys? Kita live lihat orang ngarit apa gimana guys? Sebelum nanti sore jam 3 cek ngarit. Iya. Wes, nanti jam 3 Iya. lihat orang ngarit ya guys. Oke, Kak. Jalan kaki ya Kak. Ya, Kak. Berarti jadi nanti kita di jam 1 ada sesi tanya jawab sama dokter hewan. Di jam 2 dengan tim gudang pakan. Nanti di jam 3 kita spill harga sapi. Dan di jam 4 kita ikut ngarit ke bawah guys. Ikut ah. Iya nanti jam 4 ya. Jam 4 sampai selesai kita lihat sobat ngarit ke bawah ya. Halo Putri cantik, nih dicari orang nih Put. Kamu mau ikut apa? Nanti kita mau jam 1 ya guys. Di jam 1 ada talk show dengan dokter hewan. Di jam 2 ada talk show dengan tim kandang. Di jam 3 spill sapi. Di jam 4 kita ikut ngarit. Sobat ngarit. Di bunda. Ram. Di bunda. Yang ada pertanyaan boleh banget ditanyain pada pagi hari ini. Iya guys. Langsung aja boleh komen dari mana aja nih soalnya. Kamu di sana punya kucing? Iya. Cilandak. Punya. Ada yang gede, Terus yang kecil. Dua yang kecil. Hilang kayak satunya. Dia mati. Besok mati. Digigit apa itu? Gogok. Iya udah gigit. Iya. Digigit anjing. Lokasi kita ada di Bareng. Loh, kok ada dua? Jombang, Jawa Timur ya, dia komen 2 kali. Kenapa? Ngomong apa? Yang duanya itu ngomong apa? Yang tadi makan kucing terus ditarik. Oh. Ditarik. 2 di jam 1 sama 2 kita live sama siapa? Sama aku.
Bukan, sama Sama dokter Fen. hewan. Dokter hewan sama Mbak Vivi. Mbak Vivi itu selaku tim ahli pekan ya, guys. Gudang makan, tim gudang makan. Jadi teman-teman nanti di jam 3 kita spill sapi, di jam 4 kita ikut sobat ngarit. Jadi stay tune ya guys. Ikutin keseruan kita terus. Oh iya, HP ku digaya aja. Ini ya guys, sapi-sapi yang ada di sini lagi pada tidur. Jadi sapi-sapi yang ada di GSK Farm hari ini di jam ini lagi pada tidur ya. Tuh, sedang tidur semua. Waduh, enak itu. Tidur siang, habis makan tidur siang. Biar gendut. Ini setelah makan siang ya guys. Setelah makan siang mereka tidur. Ini yang mau main ke sini boleh banget main ke sini. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Untuk teman-teman yang mau mengajak anaknya, mengajak saudaranya, mau belajar tentang peternakan, boleh banget. Sapi boleh jadi belajar bareng di sini. Di sini nanti jam 1 kita ada talk show dengan dokter hewan, di jam 2 ada talk show dengan gudang pakan, di jam 3 sampai jam 4 kita spill sapi, di jam 4 di jam-jam terakhir kita mau ikut sobat ngarit. Gitu. Terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa dibantu tap-tap layar, jangan lupa dibantu follow. Yang ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain. Terima kasih buat sobat GSK Farm yang udah menonton live kita setiap hari. Bagi penonton setia, terima kasih. Nantikan giveaway kita. Jadi kita nanti bakal ada giveaway, kuis buat kalian penonton setia kita. Pastinya diundi setiap bulannya. Ingin bertanya ke Pak Tono, kenapa sapi kalau diinjak buntutnya kok ngamuk? Sakit Mbak. biar nggak ngamuk buntutnya diapain? Jadi guys, sapi diinjak buntutnya itu sakit, makanya muring-muring. Tapi nek didemak iki nih lho. Buat teman-teman, sapi itu punya tanduk. Jadi tanduknya itu untuk identitas sapi. Tapi belum kayak misal kalian bisa dilihat sapi itu nggak bisa ngelihat alat kelamin sapi itu dari tanduknya. Jadi nggak karuan mesti. Terus juga tanduk sapi ini dibuat untuk mempertahankan hidup atau namanya apa sih? Biar yang melukai nggak ada yang melukai dirinya. Ambilin HP Yuyun. Putih yang kayak ini coklat tapi kepalanya ada putih-putih. Ini namanya si mental. Yang keabu-abuan hitam yang ada hitam-hitam dikit atau keabu-abuan itu pegon.
Buat yang mau belajar peternakan boleh banget nih main ke kita. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Jangan lupa dibantu like-nya guys, dibantu like-nya. Yang belum subscribe langsung subscribe. Nantikan video-video kita. Nanti ini juga tayang di YouTube ya. Jadi live streaming kita nanti juga tayang di YouTube. Jadi yang ketinggalan bisa lihat di YouTube kita. Seperti itu. Terima kasih yang udah dikasih like-nya. Terima kasih yang udah dikasih like. Terima kasih yang udah subscribe. Langsung aja buat teman-teman yang mau nyari sapi, bisa nyari sapi di kita. Pengiriman bisa seluruh Indonesia ya. Pengiriman bisa seluruh Indonesia. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, semuanya bisa. Di kita juga bisa nego ya. Mungkin teman-teman mau nego, langsung aja WA ke kita. Yang ada pertanyaan langsung aja ditanyain hari ini. Atau nanti juga kita ada talk show yang menghadirkan dokter hewan. Di jam 1 ada dokter hewan, di jam 2 ada dengan tim gudang pakan. Jadi buat teman-teman nanti yang mau bertanya, boleh banget ditanyain saat itu. Atau mau tanya sekarang, boleh banget nanti kita tanyain ke dokter hewan kita. Jika ada pertanyaan, nanti Putri. Boleh. Jika ada pertanyaan, langsung aja ditanyain. Terima kasih yang udah bergabung. Boleh banget nih teman-teman dibantu komen. Mau tak cari-cari informasi, boleh banget. Mau cari-cari informasi, boleh banget. Yang belum follow, langsung aja. Di subscribe guys, yang belum subscribe, ayo di subscribe. Terima kasih yang udah menonton live kita di YouTube pada siang hari ini. Jangan lupa buat teman-teman dibantu subscribe. Buat teman-teman, jadi kita ada program apa namanya? Program titip sapi. Program titip sapi ini ke kita 100 ribu aja per hari. Jadi kalian bisa titip sapi di kita 100 ribu per harinya. Kalian dapat makan, sapi kalian maksudnya ya, sapi kalian dapat makan, ada dokter hewan yang siap menjaga 24 jam, ada dikasih juga vitamin, obat cacing. Jadi satu harinya 100 ribu. Atau mau titip dana di kita juga bisa banget. Titip dana di kita mulai dari 100 juta aja. Jadi dana 100 juta kalian akan mendapatkan profit 500 ribu per bulannya. 500 ribu per bulan, kalian cuma duduk-duduk, tinggal nitipin dana di kita 100 juta. Nanti akan balik modal 6 juta dalam 1 tahun. Terima kasih yang udah menonton dan subscribe. Buat teman-teman yang lagi berdiri itu namanya sapi jenis pegon ya.
Buat yang berdiri itu namanya sapi jenis pegon. Yang bertanya, sapi jenis pegon itu sapi apa? Sapi pegon itu persilangan ya guys, antara sapi simental dan sapi limosin. Gitu, rata-rata itu warnanya hitam, lebih ke hitam. Jadi cingurnya itu warnanya hitam ya. Jadi kalau si pegon itu cingurnya berwarna hitam, gelambir dan rahang bawah sampai dada ada gelambirnya. Jadi sapi pegon itu persilangan antara limosin dan simental. Aku mau jargon lagi ya guys, biar semangat nih siang-siang. Selamat siang buat sobat GSK Farm. Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang baru bergabung jangan lupa dibantu subscribe. Yang belum subscribe boleh banget di subscribe. Ini di depan kita lagi berbincang-bincang, mau spill sapi, boleh banget. Spill sapi mulai dari harga berapa? Spill sapi mulai harga berapa? Di sini kita ada start dari 15 juta aja. Buat teman-teman yang nyari sapi di harga 15 juta, di kita ada. Langsung aja ke sini, ada bakalan super. Tuh, ada sapi Jawa guys, sapi Jawa. Sapi pegon itu silang antara sapi limosin sama simental ya guys, persilangan sapi. Jadi teman-teman yang bingung membedakan sapi limosin sama sapi simental, buat teman-teman yang mau nyari sapi, di kita start dari harga 15 juta aja. Mau nyari sapi, tapi kalian nggak mau ngurus, bisa dititipin di kita. Dititipin aja guys di kita, mulai dari 100.000 aja. Cah, kontak itu gas cah. Bisa teman-teman mau titip sapi, titip dana di kita juga boleh banget. Titip dana di kita mulai dari 100.000 aja. Itu titip sapi ya guys. 100.000 itu titip sapi. Kalau mau titip dana 100 juta, kalian dapat profit 500.000 per bulan. Habis ini kita talk show ya. Di jam 1 kita tanya-tanya ke tim gudang pakan. Nanti di jam satunya kita ke dokter hewan dulu guys. Terus di jam 2 ke tim gudang pakan. Kita tunggu dulu ke Pak dokter kita yang saat ini sedang istirahat. Jangan tanya kenapa saya nggak istirahat. Ya karena saya mau sepil kalian. Pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Jadi di sesi kita habis ini kita mau
talk show dengan Pak Dokter. Jadi nanti kita tanya-tanya sama Pak Dokter di 1 jam mendatang. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan seputar sapi? Boleh banget ditanyain. Tidak punya uang. Beli aja sih. Ayo, kita itu. Mau beli sapi tapi nggak ada yang ngurus. Mau beli sapi tapi nggak ada yang ngurus. Dititipin aja di sini. Betul nih, ya, say. Ini loh ini. Nah, ini guys. Sedang bermain mereka guys. Sisi guys. Kok kamu nyala? Udah nyala itu emang, udah nyala itu. Gak ada. Nyala. Gak ada hijau-hijaunya. Nyala tapi Gak ada hijau-hijaunya. Jadi guys, kita lagi-lagi sama Kak siapa nih? Kenalan dulu dong. Ayo, nyala. Kurung. Yes, ayo. Kenalin diri kamu dong. Nama saya Putri Aprilia. Kamu suka di sini? Suka. Di sini bau enggak? Enggak. Di sini enggak bau, guys. Itu campurannya apa aja, Kak? Kita ada ampas tahu, jagung yang sudah digodok, terus juga ada konsentrat, dicampur mineral sama E4, terus juga sama molase, dicampur jadi satu. Gitu ya, guys. Ada resep kita di TikTok atau mungkin nanti kita buatkan video khusus pembuatan comboran. Terima kasih yang udah bergabung di live kita. Terima kasih teman-teman. Mau tanya resep comboran, nanti kita buatkan resepnya. Tuh ada jagung godoknya guys di situ. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Nanti kita lihat prosesi pembuatan comboran ya. Nanti kita bareng-bareng lihat prosesi pembuatan comboran. Stay tune ya. Kita live nanti sampai jam 5. Pulang sekolah main. Manfaat pulang sekolah main sambil belajar peternakan di GSK Farm. Manfaat bermain. Terima kasih yang udah lihat kita. Habis ini kita mau itu ya guys, talk show dengan Pak Dokter sama tim gudang. Jadi kalian stay tune aja terus di live kita. Kak, ikut dong. Bermain-main di sini gratis ya Kak ya, main ke sini Kak ya. Iya, Kak. Boleh disepil Kak, ada apa aja Kak? Ada sapi. Sapinya jenisnya apa aja? Sini ke kamera. Nih, sapinya jenis apa aja? Dijelasin. Ramus. Terus. Mosi. Terus. Pegon. Terus. Karolis. Ya, Lis. Terus. Malbor. Marble. Kita tunggu, habis ini ada talk show menarik banget dengan Pak Dokter guys.
Pernah. Terima kasih yang udah dibantu follow-nya. Terima kasih yang udah di follow. Selamat siang teman-teman di GSK Farm. Kali ini aku bersama dengan Ibu Vivi selaku dari tim kandang ataupun tim pakan. Jadi nanti kita mau bahas seputar ini guys, seputar comboran dan makanan sapi. Jadi setiap harinya nanti kita di jam segini live sama Kak Vivi. Jadi untuk permulaan hari ini kita mau bahas resep comboran ya. Jadi boleh dijelaskan Kak Vivi resep comboran yang ada di GSK Farm. Halo. Ya, jadi di GSK Farm ini kita pakai comborannya dari 2 ya. Kalau dulu kan cuma ampas tahu aja. Jadi kita pakai formula baru, kita tambah ongkok. Jadi perbandingannya 5:1. Ongkoknya yang 5, ampas tahunya 1 ya. Setelah Onggok itu ada apa, Kak? onggok itu gamblong. Oh, gamblong. Ampasnya ada ampas singkong dari pembuatan tepung tapioka ya. Nah, setelah itu kita tambahkan konsentrat, pelet, molase, garam, EM4 sama jamu. Jadi jamu rahasia ya Jamu itu, ini Kak? rahasia perusahaan. Kalau mau boleh kita kesini ya untuk share-sharenya itunya ya. Yang mau cari informasi tentang jamunya tadi itu apa Kak? Langsung aja ke sini kita Iya. belajar bareng. Jadi kita nggak membocorkan rahasia jamu yang ada di GSK Farm ya guys. Tuh, Kalau Lan- mau tahu bisa datang ke sini langsung, kita konsultasi langsung sama ownernya ya. Kalau onggok itu nanti selanjutnya juga masih pakai onggok atau gimana Kak rencananya? Nah, ini kan kita kemarin onggoknya kita masih cari yang dekat-dekat aja suppliernya biar tidak terlalu banyak. Nah. Karena onggok itu kan pertama datang kan dia kan memang bau banget ya, apalagi terkena air itu baunya minta ampun lah. Di sini kita masih cari cara gimana onggok ini bisa dimanfaatkan dengan baik dalam waktu yang lama, bisa disimpan lah gitu. Berarti onggok ini kekurangannya cuma satu ya Kak ya? Baunya yang Tapi kita dari segi mineral, vitamin dan lain-lain Kalau gimana, Kak? onggok itu lebih banyaknya di karbohidratnya ya, zat karbohidratnya yang lebih tinggi. Kalau untuk ampas tahu kan proteinnya yang tinggi. Nah, makanya kita di sini pakainya 2, pakai onggok sama protein biar balance gitu. Berarti lebih banyakkan proteinnya di tahu. Ya, ampas tahu kan pakai kedelai. Itulah yang lebih banyak proteinnya. Itu guys. Jadi ada bertanya di YouTube, mungkin teman-teman mau bertanya seputar pakan kali aja. Aku lihat tadi juga pakai jagung ya Kak ya. Ya, jagung itu untuk kita kan di sini kan programnya pengemukan ya. Jadi jagung itu untuk nambah di comboran itu biar buat energinya dia, buat buat tambahan karbohidratnya juga sih sebenarnya. Jadi biar cepet gemuk lah intinya gitu. Ya ada buat selingan intinya, biar nggak bosen lah sapinya makan cuma ampas onggok kayak gitu. Jadi Selain kita selingin. jagung apa Kak? Kita bisa biasanya nambahkan jagung kacang hijau, kacang kedelai sama beras ketan. Itu kita selang-seling aja. Beras ketannya dimasak dulu atau Dimasak gimana? dulu. Oh, berarti kayak nasi gitu ya, pulen gitu ya. Iya, sebenarnya dibentuk seperti bubur ya. Soalnya kan untuk konsentrasi comborannya itu kan harus kental kayak bubur lah intinya ya. Jadi nggak yang encer yang gimana gitu ya. Tergantung sapinya juga. Ada sapi yang suka sama comboran yang encer, ada yang enggak terlalu suka sama yang terlalu encer gitu. Jadi kita kalau ngasih pakan tuh lihat dulu sapinya maunya seperti apa gitu, biar nggak buang-buang makanan juga gitu. Berarti ciri-ciri sapi yang nggak mau makan itu apa Kak? Dia pasti diemnya itu diam lemas pertama, terus dia pasti teriak terus, bersuara terus menerus. Nah kalau anteng diem yang mengunyah ya, mulutnya itu mengunyah, berarti dia kenyang. Oh. Kan mama biak ya, kan sapi kan mama biak, jadi dia
istilahnya makan pertama dia telan terus dikembalikan lagi itu mengunyahnya dia berarti dia sudah kenyang gitu. Saya mau mama biar ini. Kakak ini dari kok sepertinya mengetahui, bisa dijelaskan background pendidikannya dari kakak mungkin? Ya aku dari lulusan dari Universitas Brawijaya Fakultas Peternakan. Habis ini ya. Dari lulusan peternakan UB nih Iya. guys. Jadi teman-teman yang ada dari UB mungkin ada dari UB, gimana kabarnya? Gimana? Ada cilik juga ya. Nah ini buat teman-teman mau tanya-tanya seputar pakan boleh banget. Jadi di sini berapa kali makan ya kak ya sapi-sapi bisa? Di sini karena kita programnya pengemukan jadi kita kebanyakannya di pertemboran. Jadi pagi, siang, sore pagi sama siang kita kasih campuran, sore kita kasih hijauan. Hijauan itu apa kak? Yang dimaksud hijauan? Di sini tuh kan jadi hijauan itu sebenarnya yang dimaksud hijauan itu yang sumber serat ya. Jadi yang sumber seratnya yang lebih tinggi ya. Kalau di sini kita kasihnya pakai kalau ada tepung jagung kita kasih tepung jagung, kalau ada jerami kita kasih jerami atau pakai rumput gajah. Nah, itu tergantung yang tersedianya di sini ya. Jadi kita nyari pakan sendiri apa gimana kak? Kita cari, terus kita juga ada lahan masih belum waktunya panen ya untuk rumput gajah ini. Jadi kita cari limbah pertanian yang di sekitar kita. Tapi kan namanya limbah ya kak, apakah perlu diolah lagi apa gimana? Diolahnya maksudnya gimana? Kayak difermentasi apa langsung dikasihkan apa gimana? Kalau untuk tepung jagung bisa langsung dikasihkan. Kalau mau difermentasi bisa, cuman nanti ada khusus ya, ada teknik khususnya juga. Bisa juga bukan fermentasi, untuk pengolahan pemanfaatan limbahnya itu juga biasanya dipakai silase kalau tepung jagung. Campur. Kalau silase itu cuman dia dikurangin aja kadar airnya sama kayak gitu langsung ditaruh di tong atau di plastik yang kedap udara sudah disimpan sampai 14 sampai 21 hari itu sudah bisa dipakai. Kalau di kita langsung ya dipotong Ya. dulu. Kenapa harus dipotong sih kak? Kalau nggak dipotong kan tepung itu kan agak keras ya. Giginya sapi kan cuma ada di bawah jadi dia nggak kuat, jadi kita harus potong yang agak kecil lah segini ya, 10 sentian atau kalau ada chopper ya kita chopper. Apakah berapa kali tadi kak dikasih makannya? 3 kali pagi, siang sama sore. Tapi malam juga Malam perlu dikasih kalau memang kan atau sore kan dikasih hijauan. Kalau memang dia masih teriak, ya udah kita kasih hijauan untuk cemilan sampai pagi. Nggak dicombor ya? Combornya 2 kali apa 1 kali? Combornya ini sebenarnya kan pagi sama siang. Tapi dalam waktu pagi ini bisa ngasihnya tuh 2 sampai 3 bak 10 kiloan. Lebih dari 10 kilo gitu. Berarti kita bisa tahu sapi ini kita kasih berapa kilo itu dari apa aja kak? Jadi kita kan nimbang ya, 1 bak. Kita kan pakai bak besar ya. Nah, untuk itu tuh kita kasih yang istilahnya mentah. Campuran mentah itu sekitar 10 kilo, baru kita kasih tambah air. Nanti ya konsistensinya tergantung sapinya mau yang banyak air atau yang sedengan atau yang kering. Nah itu nanti ada di atas. Tapi kalau sapi dikasih makan kayak gini emang bisa sedikit Bisa sebenarnya kalau untuk sapi yang seminggu banyak itu makan campuran daripada dijualnya karena harus istilahnya sama kayak kita kan kalau makan sesuatu yang berserat itu kan terus kita juga kayak membutuhkan tenaga untuk mengunyah lebih lama kayak gitu kan. Daripada untuk kita yang makan campuran, kita makan bubur kan langsung lep-lep kayak gitu kan. Nah, jadi lebih cepat minumnya aja kalau untuk campuran. Terus minum sapi tuh di sini pakai apa? Minum air biasa? Kita pakai air PDAM, jadi kita menghindarkan sebisa mungkin kita pakai air yang agak bersih ya untuk sapi biar terhindar dari segala jenis penyakit yang mengintai. Takutnya nanti kena
evolusi ataupun cacing ya dari airnya itu. Oh, bisa nggak Kak sapi dikasih makan daun-daun pohon-pohon gini? Kita harus tahu dulu ya dari pohonnya ini dia ngandung vitamin, ada nggak zat yang berbahaya kayak tannin, saponin sama namanya. Jadi itu tannin, saponin itu bisa menghambat apa ya penyerapan nutrisi di tubuhnya sapi. Jadi kita harus ada beberapa klasifikasi tanaman itu yang memang bisa makan ternak sama yang tidak bisa. Gitu. Jadi kayak pohon mangga gini dia nggak bisa. Daun lamtoro itu pakan alternatif yang kesekian kali kalau jika nggak ada hijauan yang diberikan gitu. Kenapa kok nggak bisa buat makan sapi? Itu sebenarnya gini ya. Kalau pohon mangga secara kuantiti aja ya, itu kan butuh banyak. Maksudnya kita dorong semua pohon mangga kan nggak mungkin. Terus kita kalau nyari itu kan yang muda, bukan yang apa ya agak tua itu kan juga nggak mau. Kalau iya satu sapi boleh pakai daun pohon mangga ya. Tapi kalau sapinya banyak lebih baik kita cari yang masih punya manfaat yang lebih banyak buat sapi, nutrisinya yang kita cari itu. Jadi bisa di ini Kak resep buat comboran. Aku belum banyak tadi. Oh ya, kalau resepnya tadi kan sudah onggo, Terus pas ampas. prosesnya gimana sampai bisa jadi comboran? Jadi kita campur ya onggo, ampas, konsentrat, dedak, molase, jamu, empat, garam sama mineral. Kita aduk jadi satu. Setelah itu kita taruh di bak. Itu kita campur sama air. Perlu ditimbang nggak satu baknya? Iya perlu, karena kita harus tahu berapa sih kok makannya sapi ini habis berapa. Kayak gitu. Jadi ada kita harus tahu efisiensi pakannya ya. Jadi kalau misal kita sudah ngasih pakan sapi misal nih 40 kilo dalam satu hari, tapi dalam 1 bulan dia nggak bisa naik. Nah itu berarti ada yang salah di pakan ataupun di sapinya. Jadi kita harus tahu berapa sih kita harus ngasih pakan sapinya itu. Kalau sebenarnya kan acuannya itu gini, acuan itu diberikan sebaiknya 10% dari bobot badan, sedangkan untuk comboran itu 1%. Itu untuk yang apa namanya, untuk yang dairy, susu sapi perah biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk fattening kita balik, konsentratnya yang lebih tinggi daripada hijauannya kayak gitu. Jadi ya kita acuannya di situ. Jadi untuk konsentratnya ini kita berikan konsentrat ya itu berarti protein tinggi itu campuran ya maksudnya ya. Terus 10% dari bobot. Harus 10% ya. Untuk berarti misal bobotnya 100 kilo, berarti kita kasih 10 kilo. Berarti kita harus mentakar ya, kayak misal sapi sebelah sini bobotnya segini dikasih segini. Semuanya sama, semuanya sama. Tapi kita juga harus ngelatih ya. Kan kita juga biar sapinya juga mau makan gitu kan, kita latih, kita pancing dulu berapa sih dia mau mampunya. Biasanya pertama dia maunya 10 kilo ya udah 10 kilo, besok kita tambah lagi. Kalau ada satu sapi yang di sini tuh makan hampir 60 kilo. 60 kilo. Iya. Kurang lebih 600 kilo ya. Iya, 600 kilo itu dia masih mau nambah lagi gitu ya. Jadi kalau memang tergantung dari bobot badannya sapi ya. Jadi kita benar-benar harus hafal satu-satu nih, tapi modelnya gimana. Terus ada nggak sih yang nggak suka dikasih air? Kalau nggak suka dikasih air tuh bobotnya bisa main apa gimana? Kalau kita ada satu sapi yang di sini yang nggak mau campurannya, nggak mau air ya. Jadi kita kasih keringan, maksudnya ya setengah mateng ya. Kita tetap kasih air untuk pencampuran pertama itu. Lalu kan untuk di atas kan dikasih air lagi. Nah, atau di atas dia tidak dikasih air, kita kasih keringan. Tapi 3 hari kemudian kita pancing kasih air sedikit demi sedikit agar dia mau makan seperti yang lain. Tapi kalau misal nggak dikasih air tadi tuh tetap dikasih porsi segitu apa ditambahin biar sama? Tetap dikasih porsi segitu. Karena apa Kak? Ya
biar sama rata dulu kayak gitu. Kalau kita kan sebenarnya kalau sapi nggak mau makan yang basah kan berarti kan ada yang salah Di kita atau di dirinya ya, sapinya. di sapinya ya. Belum tentu sapi kita kasih keringan dia habis kayak gitu. Jadi kita lihat dulu, daripada kita kasih banyak tapi nggak dimakan, lebih baik kasih sedikit, kalau habis kita tambah kayak gitu. Berarti emang gitu ya sapi-sapi yang ada Ya memang harus telaten katanya ya kalau telaten. anu sapi nih. Jadi nanti kalau misal ditambah sapi kita misal ada 300, berarti harus ada data sapi 300 itu Kak. Setiap Iya, hari. harus ada pertama ya bobot badannya. Paling penting untuk tahu dia butuh pakan berapa. Sebenarnya mudah ya untuk menaikkan bobot sapi di angka 1 kilo tiap hari. Ya, untuk sapi itu paling enggak minimal ya sehari itu naik 1 kilo. Itu dari yang resep yang tadi. Kalau misal nggak ada kenaikan 1 kilo berarti ada yang salah di sapinya apa di makannya apa dua-duanya. Jadi kita lihat dulu. Kalau semisal nih ya, kita kasih makan. Tapi besoknya mohon maaf ya, fesesnya itu banyak. Berarti pakannya ini kemungkinan tidak terserap sama sebenarnya. Berarti ada yang salah sama pakannya. Nah, kalau semisal pakannya sudah diperbaiki, dia masih fesesnya masih banyak ataupun dia kurus, berarti ada yang salah di sapinya. Berarti feses cair sama nggak cair itu bisa Beda. pengaruh makan ya? Jadi kalau kita masih transisi dari pakan ya, ada perubahan ransum lah di pakannya itu, komposisi di pakannya. Tapi pasti itu mencret. Soalnya karena penyesuaian dari tubuh apa gimana? Penyesuaian dulu bisnisnya kayak gitu. Jadi berarti kalau misal sapinya kok ini kok pepis kok fesesnya cair terus berarti makanan kita yang perlu diperbaiki. Kalau semua sapi ya, kalau cuma beberapa sapi, berarti sapi itu yang lagi sakit. Bisa dilihat gitu juga ya Kak ya. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau masih makan. Nah, jadi teman-teman yang sapinya fesesnya mungkin ada perubahan dari cair ke padat, padat ke cair, itu bisa pengaruh dari makanan juga. Atau mungkin dari kalian ada penyakit, bisa langsung, misal berapa hari sih Kak batasan mencret pada sapi untuk dipanggilkan ke dokter hewan? Itu sebenarnya 1 hari itu sudah harus dipanggil, karena kalau sapi terus-terusan mencret ya, terus dia nggak ada asupan yang masuk ke dirinya, dia akan dehidrasi. Berarti sapi kan beda ya kalau kita mencret diminumin gitu. Tetap biasa sama kayak kita diminumin keluar lagi gitu. Nah, makanya lemes toh, dehidrasi toh. Makanya dia harus ada suntik vitamin atau dikasih pencegah mencretnya. Nah, itu untuk bisa lebih lanjutnya kan ke Pak Dokter ya nanti ya, kita seksi tanyain selanjutnya. 1 jam ini kurang berapa menit nih? Kurang 45 menit, 40 menitan. Jadi mau dibahas apa nih? Atau mau bahas pakan pengganti jika nggak ada comboran yang sederhana, yang paling sederhana Kak, bisa dijelasin nggak comboran paling sederhana? Ya ini, tapi kalau untuk peternak mungkin biayanya lebih tinggi gitu. Pakai konsentrat itu ada sudah konsentrat, kasih tepung jagung, kalau ada tepung jagung dicampur sama air sudah. Itu yang paling sederhana kalau tanpa ampas atau tanpa ongkok ya. Nah, kita tambahkan ampas sama ongkok itu kan untuk menekan biaya pakannya itu, karena konsentrat itu kan cukup mahal juga gitu. Kalau buat teman-teman di rumah yang mungkin ada budget, maksudnya nggak ada budget tapi pengen bikin comboran yang sekiranya buat 1 bahan atau 2 bahan aja gitu, kalau mau yang tergantung ya adanya apa gitu. Bisa pakai ini Kak, air campur campur garam terus dikasih dedek gitu boleh? Bisa, sama aja. Konsentrat sama dedek itu bedanya? Kalau dedek itu kan dari kulit padi ya. Nah, kalau konsentrat itu kan sudah campuran beberapa jenis gitu guys. limbah, tapi proteinnya yang tinggi gitu. Kita ada penambahan proteinnya juga. Berarti buat teman-teman di rumah bisa menggunakan alternatif comboran dari apa aja ya?
tergantung yang tersedianya apa. Yang paling misal sering ditemukan nih apa? Misal kalau ada dedak ya udah pakai dedak aja kasih air. Kasih air gitu sama dikasih garam biar rasanya. Iya, atau kayak gitu sama molase. Molase tuh boleh ya dikasih juga sama sapi? Boleh, memang ya molase itu kan penambah rasa ya untuk sapi. Bisa menambah mineral atau ada kandungan apanya di molase? Kosa mungkin. Jadi menambahkan minyak sapi. Dia juga untuk metabolismenya aja, energinya ya. Mungkin ada beberapa peternak itu biasanya itu sapi dikasih makan kayak daunnya itu kak, daunnya pisang itu boleh nggak kak? Boleh sebenarnya, cuman kan berapa sih Iya. harus dikasihnya itu kan kayak gitu ya. Jadi apa namanya, setahu saya itu masih boleh untuk daun pisang, cuman berapanya, terus untuk apa namanya ya, kalau satu sapi boleh, tapi kalau sapinya banyak ya harus dipertimbangkan lagi ya, berapa sih daun sapi, terus beratnya berapa. Dia kalau mau ngasih 10% dari bobot badan aja 10 kilo daun pisang, gimana nyari di mana kan gitu. Jadi tidak bolehnya seperti itu. Kalau untuk hanya untuk selingan sesaat boleh, tapi kalau bisa ya yang ada itu kayak limbah-limbah pertanian itu aja. Boleh. Kalau ini apa? Kan tadi tebon ya. Kalau dikasih makan dalamnya jagung itu apa namanya? Yang dalamnya jagung atau sih jagung? Oh, apa namanya? Bijinya apa sih dalamnya biji? Tongkol jagung. Nah itu tongkol. Nah, kalau tongkol jagung itu kita harus chopper. Oh. Kita chopper dulu, tapi kita kasihnya baru comboran, nggak kita kasih pas ini. Kalau misal sobat-sobat di rumah nih, dimakanin gitu nggak perlu dicoper, Nggak kuat sepertinya giginya sapi. Kan terlalu keras dia. Ada yang masih muda gitu. Kalau muda ya, kalau masih muda masih bisa dipatahkan pakai tangan tuh, jauh sapinya masih jauh. Berarti kita harus mencari alternatif ya guys buat sapi-sapi. Meskipun sapi-sapi kita nggak doyan makan, kita harus putar otak gimana sapi bisa makan. Dikasih kayak Masako Royco gitu boleh. Sebenarnya kayak Sebenarnya sih nggak perlu, cukup molase garam itu aja sudah cukup. Soalnya aku pernah lihat dikasih Royco Masako itu berpengaruh nggak ke pencernaan mungkin? Mungkin berpengaruhnya gini ya, dia pasti akan nengkret gitu aja. Kalau dia nggak tahan sama dengan bahan itu ya, gini aja dia akan nengkret. Dia akan istilahnya kayak pertahanan tubuhnya seperti itu kayak gitu si sapi itu. Nah itu benerin guys, jangan asal dikasih Masako Royco ya buat sapinya. Ini kelihatannya enak tapi jangan dikasih. Kadang bisa buat sapi nengkret. Benar. Terus kenapa harus dicoper biar kecil-kecil apa gimana? Biar lebih mudah dimakan sapinya. Kalau besar ini yang tepon apa tongkol? Semuanya yang dari makanan-makanannya sapi kan rata-rata dicoper. Ya karena kalau tepon kan agak keras ya. Nah kita itu kemarin juga dicoba ya, kita potong segini sapinya nggak bisa makan. Jadi istilahnya kalau kita kesedak gitu sapinya kan nggak bisa sedikit ya, terus kalau potong segini dia bisa makan habis gitu kan. Nah kita kan misal kita ngasih tepon hitungannya sudah 10 kilo ya per ekor, tapi ternyata ada sisa, dia cuma makan 2 kilo, berarti kita belum cukup untuk memberikan asupan nutrisi ke sapi seperti itu. Tuh guys, jadi dicoper dulu. Jadi kalau dicoper itu kan dia bisa makan semua. Jadi nutrisi yang kita berikan untuk sapi itu langsung dimakan dan langsung bisa kita terserap di tubuhnya sapi. Sapi-sapi yang gede-gede juga harus dicoper. Sama sih mbak, biar dia cepet anu aja. Kira ini yang kecil-kecil aja. Cuman kalau sapi tetap segini ya, batasnya segini kalau mau dicoper. Kalau untuk tepon jagung ya, kalau untuk rumput gajah kita panjang pun masih seger, mereka sudah segini semua gitu. Kita chopper itu kalau batang
jagung itu keras. Kalau tua kan keras ya. Kalau sudah kering kan kerasnya, tapi itu nggak kuat. Kita alternatifnya juga kasih air garam ya untuk itu biar agak lunak sedikit gitu. Tapi ya air garam kan juga butuhkan waktu untuk berapa jam kemudian baru lunak kan seperti itu. Berarti kalau ngasih hijauan juga dikasih air garam. Ya, Tapi langsung garamnya apa air garam. Oh, kalau langsung garamnya gitu nggak apa-apa. eh, bisa aja, tapi lebih seringnya kita pakai air garam ya, soalnya biar lebih cepat terserap sama Kalau ada hujannya. kandungan apa sih dari garam buat sapi yang bangun gitu? Garam itu fungsinya itu buat melunakkan hijauannya aja. Oh, jadi Jadi biar nggak ada terlalu keras. kayak yudnya mungkin buat sapi bagus atau apanya gitu. Sebenarnya nggak itu sih, dia cuma kayak Nambah rasa gitu nambah ya. rasa sama ya itu ada sedikit mineral yang di garam itu yang dibutuhkan sama sapi. Selain garam bisa pakai gula mungkin. Makanya kita gula. Dari Kalau molase. kita pakai gula kan kita bisa rebutan sama manusia ya. Oh. Jadi kita pakainya tetes seperti tadi molase. Oh, tapi tetap ada rasa manisnya ya? Iya. Jadi kan dia kalau sudah dapat baunya molase itu kemungkinan dia Mau makan. Oh, jadi gitu guys. Buat sapi-sapi yang nggak mau makan, mungkin bisa ditambah pakai air garam atau ditambah molase biar menambah nafsu makan. Jadi sapi-sapi mungkin mencium bau aroma molase kata kakaknya tadi itu langsung bisa ya, makan. nafsu makannya Jadi bisa menambah meningkat. nafsu makan. Jadi sapi-sapi kalian yang nggak punya nafsu dari, maksudnya nggak pengen makan, coba dicampur pakai molase ataupun air garam. Jadi air garam ada perbandingan nggak pencampuran air garam atau dimasukkan air garam dulu terus diisi kita pakai 1:1 satu air gimana maksudnya ini? Satu bak atau satu apa? 1 kilo garam kita Hmm. pakai 1 liter air. 1 liter diwasin itu dicampur gini diwale apa sih disuntek apa bahasa Indonesia Sini loh mbak. oh ini guys. Oh 1:1 sih. 1:10. Oh 1:10 guys, berarti 1 liter air 10 sendok Air 1 kilo garam 10 liter air. Oh 1 kilo garam 10 liter air guys perbandingannya. Dicelupin apa di Kita awur-awur? spray di atasnya Oh itu. di spray guys, di spray di atasnya. Jadi kalau misal dari teman-teman makan gini dicelup dulu terus itu gimana? Dicelup di air garam. Boleh, tapi pasti waktunya lama. Terus juga pasti lebih asin banget ya. Iya. Kemungkinan kalau lebih asin banget sapinya kemungkinan nggak mau makan ya. Atau Kita belum tahu ya seperti apa, kan belum pernah nyoba tadi, kemungkinan ya dimakan tapi cuma sedikit. terlalu asin juga agak pahit. Jadi lebih secukupnya guys, bisa di spray. Spray itu kayak ditabur-tabur dikit ke atasnya, Ditaburkan gitu. sedikit aja. Mungkin teman-teman ada pertanyaan seputar pakan atau kacang hijau tadi yang menarik itu kak, itu gimana kak pengolahan kacang hijau? Jadi sampai kita rebus dibikin? biasa. Oh direbus Kita biasa. kayak seperti buat bubur bubur kacang Bubur hijau kacang ya. hijau. Cuman kacang hijau ini kan dia punya nutrisi yang baik ya untuk sapi, apalagi sapi betina, dia itu bisa menyuburkan ya? menyuburkan ya Sama untuk kayak birahi. wanita apa Iya, manusia sama ya? manusia kayak ibu-ibu hamil kan bagus untuk kacang hijau ya. Nah, untuk betina juga bagus untuk lama birahinya, untuk waktu birahi itu juga bisa gampang cepet birahi lah intinya. Tapi kelemahannya itu kita nggak bisa ngasih kacang hijau terlalu banyak. Maksimal untuk sapi itu 0,5 kilo atau 0,5 kilo sampai 1 kilo per hari. Nah, itu kita 1 kilo itu 1 ekor atau 1 ekor per hari. 1 kilo ini kacang hijau. Kacang hijau. Itu kenapa kok cuma? Kalau ya itu tadi kacang hijau kan kalau terlalu banyak dia mencret. Oh gitu. Beda sama jagung. Kalau kita kasih banyak, dia masih mau menerima. Mas enggak mencret, enggak, masih dimakan.
masih bagus tuh kalau untuk jagung. Berarti harus dimasak dulu guys. Harus kayak dimasak. bubur. Sama kayak jagung juga ya kak ya? Iya, jagung juga harus dimasak sampai empuk ya, karena kalau nggak dimasak sampai empuk, tesnya itu akan utuh jagungnya itu. Kalau kayak jagungnya apa kak? Ada yang jagung udah kering apa belum kering gitu? Jagungnya kita pakai kering, jadi kita Oh. rendam dulu selama 3 hari, baru kita rebus sampai empuk. Istilahnya tuh kayak bikin apa ya, kayak blendo tak apa gitu loh Oh ya, jagungnya. Nah itu kan empuk dicampur banget apa? ya. Dicampur garam gitu? Nah kita kasih garam sedikit, Oh. langsung kita kasih campur di comboran, dimakan. Nah kalau kita udah jagungnya sudah empuk banget kayak blendo itu tadi kak, sapinya di fesisnya itu nggak ada jagung, Oh berarti udah langsung lambung tercerna, gitu ya, tercerna. langsung tercerna di lambungnya itu. Tuh guys, jadi buat teman-teman mau lebih oke nih buat makanan comboran bisa dimasak ya, bisa pakai kacang hijau atau jagung seperti itu. Jadi teman-teman buat yang mau ternak sapi, kalian nggak usah bingung kalau cari makan, karena kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi jagung, jadi kita bisa pakai jagung kering yang biasanya untuk makan ayam tuh, bisa kita manfaatkan juga. Dengan perbandingan berapa kak antara campuran yang lain? Berapa sih harga? Kita kalau jagung pakai 2 kilo per ekor. Oh 2 kilo per Kalau ekor untuk guys. yang sapi besar ya, yang sekiranya 300 kilo kita kasih 2 kiloan. Kalau untuk yang 200 kilo ke bawah kita kasih 1 kilo. Kalau jagung aja gitu nggak apa? Kita, bisa sih, cuman kita tergantung sapinya mau apa enggak. Oh iya. Kita pernah juga coba ya pakai jagung aja kita kasih garam, cuma dimakan sedikit. Oh gitu guys. Jadi Iya, kita bisa memanfaatkan semuanya ya guys. Bisa dari yang penting jagung, itu kacang hijau, nggak berserat. ada apa namanya, nggak ada zat yang menghambatnya itu loh. guys, benar. Yang penting itu nggak ada zat yang menghambat. Contoh zat yang menghambat itu kayak gimana kak? Kayak tanin Iya. itu bisa menghambat protein, jadi dia nggak bisa proteinnya itu nggak bisa Bisa dicerna di dicerna. usus nanti. Tanin itu ada di tumbuhan apa kak? Aku lupa contohnya apa tadi. Kita sebelumnya. cari di Iya, Google coba dulu kita kayaknya. cari di Google. Tanin. Jadi teman-teman yang mau mulai beternak bisa banget kita mulai dari di sekitar dulu lah, misal nggak ada ampas tebu bisa pakai apa tadi mbak namanya yang onggon apa yang singkong tadi apa namanya? Onggok, gamblong. Jadi gamblong. itu anu Gamblong. itunya. Terus juga kalau nggak ada kita bikin bubur dari ketan juga bisa. Terus juga pakai tepung jagung yang ada di sekitar dulu guys, yang mau mulai beternak. Atau mungkin ini aku pernah lihat sapi dikasih cuka tahu. Boleh nggak? Jadi kan ada pembuatan tahu itu ada apa terus cukanya itu boleh nggak kalau asam-asam gitu? Bisa aja, tapi kayaknya pakainya juga sedikit banget. Itu guys. Jadi kalau mau tahu ya, kita ini kan sudah era digital ya. Jadi kalau mau nyari ini tanaman ini bagus nggak, untuk kita cari di Google aja, itu lebih benar. Karena atau kita lihat dari jurnal-jurnal yang dikeluarkan sama universitas, itu insya Allah lebih Kalau mungkin lebih terpercaya itu. teman-teman kan nggak tahu kak jurnal itu apa kak, jadi sebagai alternatif kalian bisa cari di Google atau di websitenya. di dinas peternakan, Dinas dinas pertanian. Nah itu juga pasti ada. Pasti ada. Tapi buat kalian yang mau tanya-tanya ke kita juga boleh banget, DM aja ke kita, tanya pakan yang baik untuk kita itu apa aja, boleh banget ditanyain. Jadi kita nanti belajar bareng. Terus juga itu tadi dari kakaknya lagi nyari tanaman yang mengandung tanin ya guys. Tanin itu zat adik itu
zat yang terkandung di tumbuhan, ada beberapa tumbuhan yang mengandung zat tanin itu, jadi bisa menyebabkan apa Kak? Protein tadi nggak terserap Iya, di dia proteksi protein, lambung. jadi dia nggak terserap sama lambung. Contohnya bisa dijelaskan nggak? Contohnya Ada apa ini aja? ada di daun nangka, Daun lengok, nangka. sama kaliandra. Jadi ini yang apa ya? Dia nggak bisa naik. Jadi kita kalau mau itu jangan pakai daun nangka. Tapi beberapa ada kambing biasanya dikasih makan kayak daun nangka Kak. Itu berarti juga disarankan apa enggak? Apa beda antara kambing sama sapi? Sama sebenarnya sama, cuman kan batasnya ada batasnya itu. Nah, untuk batasnya ini yang saya kurang tahu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa guys dengan tanin, tapi ada batasnya. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau bisa dihindari ya guys, kayak cari aja di Google zat tumbuhan yang mengandung zat tanin. Tuh. Terus juga mungkin teman-teman mau konsultasi tentang pakan ke kita juga boleh banget. Jadi kenapa sih kok di kita itu pakai dicombor? Dicombor itu kan di kita kan whitening guys. Jadi whitening kita apa untuk apa kata tadi karbohidratnya apa yang lebih apa? Dijelaskan kenapa kok camborannya lebih banyak ketimbang Nah, dicombor? kalau camborannya kita dikasih lebih banyak kan kita itu biar apa ya? Biar cepat untuk menghasilkan daging itu loh daripada untuk hijauan. Karena hijauan kan lebih ke serat. Oh, Kasarnya biar sapi susunya keluar banyak gitu ya kalau di sapi perah gitu ya. Kalau sapi perah itu malah lebih hijauannya yang lebih banyak, biar kualitas susunya yang lebih baik. Tuh guys, jadi mungkin kalian yang mau peternakan sapi perah itu kalian harus memperbanyak di seratnya. Kalau mau di peternakan Kalau untuk fattening lebih banyak di dicombor. camborannya. Tapi comboran kalau kalian mau mulai dari yang ada di sekitar boleh pakai jagung, pakai kacang hijau, pakai ketan, atau misal mau dedek itu guys ya, atau apa tadi namanya yang beda sama yang sama kayak dedek itu apa namanya, konsentrat. Atau mungkin mengurangi pengeluaran bisa pakai dedek. Bisa nggak sih kita kalau konsentrat ini kita samakan kayak dedek? Kandungan proteinnya yang berbeda. Kandungan proteinnya berbeda guys. Istilahnya kalau di peternakan kalau kita mau beli bahan pakan itu dilihat kandungan. Biasanya kalau proteinnya yang kandungan proteinnya yang lebih tinggi itu harganya yang lebih mahal. Tapi sebenarnya hasil dari sapi pakai dedek sama sapi pakai konsentrat itu pasti beda ya? Beda. Nanti dari berapa lama dia tumbuh, berapa lama dia cepat menghasilkan daging sama kualitas dagingnya nanti insya Allah beda. Tuh guys, jadi beda ya. Dedek itu ternyata beda. Sekian dulu video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa video kita.